Episode 47 Aku bisa melihat segalanya. Xia Feng tetap diam. Sebenarnya, hanya dia yang tahu bahwa penolakannya terhadap akademisi Wang memiliki tujuan. Dia tahu betul bahwa hanya dia yang tahu detail tentang bagaimana logam paduan kuno itu diperoleh, apa yang dia lihat dan dengar. Akademisi Wang membutuhkan informasi ini, dan dia memilikinya. Rencananya adalah memaksa akademisi Wang untuk mengubah pendiriannya, memungkinkannya bergabung dengan kelompok ahli dan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari logam paduan kuno itu. Rencananya bagus, tetapi sejauh ini, belum ada harapan untuk berhasil karena kekeras-kepalaan Wang Lei. Bagaimana kabarmu? Long Bing menyenggol Xia Feng dengan bahunya. Nadanya aneh. Aku tidak pernah meminta apapun darimu, hanya sekali ini. Apa kau begitu kejam menolakku? Xia Feng tersenyum masam. Apakah ini pertama kalinya? Siapa yang memodifikasi senapan rundukmu? Pelit? Long Bing memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Apa kau benar-benar harus menyelesaikan masalah sebanyak ini denganku? Sim Mu. Xia Feng mengangkat tangannya tanda menyerah. Oke, aku akan menulisnya. Oke? Long Bing akhirnya tersenyum. Tulis saja. Dan aku akan membuatkanmu teh, memijat bahumu, dan melayanimu, Tuan Xia. Xia Feng? Long Bing memang memiliki momen-momen femininnya. Tetapi sangat jarang sehingga ketika ia menunjukkan pesona femininnya, ia merasa seperti ia adalah orang yang berbeda. Xia Feng mengetik laporan di laptop yang diberikan Wang Lei. Ia menulis semua yang ia bisa, dan tidak ada yang terlewat. Setelah menyelesaikan laporan, Xia Feng menyerahkan buku catatan itu kepada Long Bing untuk diperiksa. Long Bing menatapnya, terkejut. Terowongan sedalam ratusan meter, dan senjata tersembunyi, peti mati giok, logam yang kau temukan di dalamnya. Xia Feng menjawab pertanyaannya, tetapi tidak menyebutkan suara yang didengarnya, karena itu terdengar terlalu menakutkan. Lagi pula, sekarang sudah pasti ada yang mengawasinya. Bukankah dia akan mencari masalah jika masih menuliskan semuanya? Lagi pula, tidak perlu mempermudah orang lain. Laporan ini tidak ada gunanya. Tidak bisa membantu tim ahli mempelajari logam kuno itu, juga tidak bisa menjelaskan kematian misterius sang ahli. Soal apa yang bisa dilakukan Wang Lei dengan laporan itu, biar saja dia yang melakukannya. Long Bing, bolehkah aku bertanya? Xia Feng menatap jantung Long Bing. Apa yang ingin kau tanyakan? Long Bing menyadari ke arah mana Xia Feng menatapnya, dan tanpa sadar ia sedikit menarik pakaiannya. Tanpa disadarinya, Xia Feng tidak melihat raut wajahnya yang feminin, melainkan hatinya. Orang lain biasanya melihat mata untuk melihat apakah seseorang berbohong, tetapi Xia Feng justru melihat hatinya. Maksudku jika. Xia Feng berkata, jika suatu hari seorang pemimpin memerintahkanmu untuk menangkapku, atau bahkan membunuhku, apakah kau akan menurutinya? Long Bing tertegun sejenak. Kau baik-baik saja? Kenapa kau menanyakan pertanyaan aneh seperti itu? Kau tidak melanggar hukum, dan kau tidak mengkhianati negara. Kenapa aku harus menangkapmu? Jawab saja ya atau tidak. Long Bing berpikir sejenak. Ya. Jadi sebaiknya kau tidak melanggar hukum, dan kau tidak boleh mengkhianati negara. Xia Feng tersenyum, karena saat Long Bing mengatakan ini, detak jantungnya jelas tidak teratur. Ia berbohong. Semua anggota tim ahli telah menyelesaikan pemeriksaan mereka, dan hasilnya sudah keluar. Semua orang bersih dan sehat. Racun mematikan yang sebelumnya diduga sama sekali tidak ada. Yang lebih membingungkan, staf medis melakukan otopsi pada 2 jenazah, dan tidak menemukan tanda-tanda keracunan atau serangan jantung. Russell dan Chen Kesue, kedua ilmuwan itu, tiba-tiba pergi, seolah-olah waktu mereka telah tiba. Xia Feng tidak melihat harapan untuk bergabung dengan kelompok ahli, atau mendapatkan akses kedua keping logam kuno dan buku perunggu itu. Keesokan paginya, ia menyerahkan laporannya kepada Wang Lei lalu pergi. Wang Lei menerima laporan Xia Feng dan menyelesaikan pemeriksaan yang dijadwalkan. Ia tidak ingin Xia Feng tinggal. Jadi ketika Xia Feng meminta izin, ia langsung setuju tanpa berpikir 2 kali. Ning Jing datang untuk mengantar Xia Feng. Namun, Long Bing kurang bijaksana. Seharusnya ia minggir, tetapi ia tetap mengikuti kedua pria itu. Saat mereka hendak keluar dari jalur pegunungan, Ning Jing tiba-tiba memberanikan diri dan bertanya, Feng Zi, maukah kau kembali? Entahlah, mungkin tidak. Xia Feng tidak tertarik dengan tempat ini. Kalau begitu aku akan keluar untuk mencarimu, kata Ning Jing. Xia Feng bersenandung setuju, lalu berkata, ingat apa yang kukatakan, jauhi kedua potongan logam itu. Hindari menyentuhnya jika kau bisa. Ning Jing mengangguk. Aku ingat. Sebenarnya, mereka tidak menyuruhku menyentuhnya. Aku belajar arkeologi, dan itu spesialisasiku. Aku hanya bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan arkeologi di kelompok ahli. Ia tersenyum. Sejujurnya, aku hanya peran pendukung. Xia Feng tersenyum. Jangan bilang begitu. Pekerjaanmu juga penting. Sebagian besar proyek ini berkaitan dengan arkeologi.
Oke, itu saja. Jangan mengantarku pulang. Kembalilah. Telepon aku kalau kau sudah selesai. Aku akan mentraktirmu teh. Wajah Ningjing memerah, dan ia tampak gugup. Peluk aku. Xia Feng tertegun. Ningjing memejamkan mata. Ia benar-benar bisa menggunakan bahasa tubuh wanita untuk meminta ciuman. Xia Feng benar-benar terkesan. Xia Feng ragu sejenak, lalu memeluk Ningjing, mendekapnya erat, dan menepuk punggungnya. Pulang, pulang. Ya, Long Bing terbatuk. Ningjing kemudian meninggalkan Xia Feng dan berlari kembali ke markas. Selama ini, ia bahkan tak berani menatap Long Bing, apalagi menatap mata Xia Feng. Postur larinya juga aneh, seperti kuda poni yang hendak mandi. Lembut? Tanya Long Bing tiba-tiba. Xia Feng menatapnya bingung. Apa maksudmu? Long Bing menunjuk area dadanya. Xia Feng tiba-tiba mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Ia memelototi Long Bing. Dia orang yang berbudaya, berbeda dari kita semua. Pelukan perpisahan itu, bukankah begitu cara di barat? Long Bing terkekeh. Dia terlihat agak kurus, tapi area dadanya cukup besar. Aku penasaran apakah dia mengisi area dadanya dengan bantalan busa atau semacamnya. Apa jawabanmu? Kata Xia Feng. Sulit untuk menjawabnya? Kau mengisinya dengan sesuatu seperti itu? Persetan. Hahaha. Long Bing tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Setelah meninggalkan markas, Xia Feng mengambil semua barangnya, termasuk kalungnya. Ia melihat ke dalam kalung itu dan melihat pil tersembunyi di dalamnya, dan rasa lega menyelimuti hatinya. Di jalan pegunungan, pikiran Xia Feng dipenuhi oleh sebuah pertanyaan, haruskah ia mengambil kapsul air terakhir? Setelah banyak pertimbangan, ia tidak dapat mengambil keputusan. Kudengar dari Tang Yuyan bahwa kau akan pergi ke Rusia untuk menghadiri pameran senjata ringan, benarkah? Long Bing memecah keheningan di dalam mobil di jalan pegunungan. Xia Feng berkata, ya, tentu saja aku harus memamerkan senapan runduk yang begitu bagus dan membawa kejayaan bagi negara. Long Bing memutar matanya ke arah Xia Feng. Jangan membuatnya terdengar muluk-muluk. Tujuan utamanya adalah mengamankan pesanan asing, kan? Xia Feng tersenyum. Menghasilkan devisa untuk negara bukankah itu hebat? Bagus, tapi aku harus mengingatkanmu menjual senjata bukanlah tugas yang mudah, kata Long Bing. Kau tidak bisa menjualnya kepada pasukan musuh, apalagi teroris. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati. Terima kasih. Lagi pula, aku sangat paham situasi di sana. Sebaiknya kau menjauhi para wanita di sana. Hati-hati jangan sampai tertular penyakit menular. Senyum Xia Feng membeku, dan ia tak bisa berkata-kata. Kapan citranya menjadi seperti ini? Hari sudah siang ketika mereka kembali ke kota. Long Bing kembali ke Biro 101, dan Xia Feng pergi ke keluarga Tang. Tang Yuyan memintanya untuk membeli hadiah, tetapi ia tahu itu lelucon dan tidak boleh dianggap serius. Keluarga Tang tidak kekurangan uang, dan status Tang Tianlong istimewa. Akan buruk jika ia pergi ke keluarga Tang dengan sekantong besar hadiah mahal dan terlihat oleh orang lain. Setelah berpikir panjang, Xia Feng membeli sepot sukulen ketika melewati sebuah toko bunga, lalu membeli beberapa buah segar di toko buah di sebelahnya. Harganya tidak mahal, tetapi terlihat bagus. Ketika mereka tiba di rumah keluarga Tang, Tang Yuyanlah yang membukakan pintu untuk Xia Feng. Ia melihat pot bunga kecil di tangan Xia Feng dan tertegun sejenak, lalu senyum mengembang di wajahnya. Kenapa kau ingin memberiku bunga? Xia Feng tersenyum dan berkata, ini bukan bunga, melainkan tanaman hias. Aku melewati sebuah toko bunga dan membelinya karena menurutku bunga-bunga itu cantik. Kalau ku bilang bunga, ya bunga. Kemudian Tang Yuyan melihat buah di tangan Xia Feng dan berkata sambil tersenyum, kau benar-benar jujur. Aku memintamu membeli hadiah, dan kau membeli begitu banyak. Xia Feng berkata dengan agak malu, aku ingin membeli sesuatu yang layak, tetapi setelah kupikir-pikir, aku merasa itu kurang pantas, jadi aku tidak jadi. Suara Tang Tianlong terdengar dari dalam ruangan. Yuyan, apa maksudmu menghalangi pintu Tuan Xia? Kau sangat kasar. Kenapa kau tidak mengundang Tuan Xia masuk? Tang Yuyan menjulurkan lidahnya dengan jenaka sebelum mengambil pot bunga dan buah dari tangan Xia Feng dan membawanya masuk. Tang Yunhai juga ada di ruang tamu, dan kedua generasi kepala keluarga Tang duduk di sofa. Semuanya menatap Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan menyapa mereka. Halo, Paman Tang. Halo, Tuan Tang. Silakan duduk, kata Tang Tianlong, mempersilakan Xia Feng duduk. Yuyan, buatkan Tuan Xia secangkir teh, lalu pergi ke dapur dan bantu ibumu memasak. Tuan Xia akan makan siang sederhana di sini hari ini. Baiklah, Tang Yuyan langsung setuju, lalu pergi membuatkan teh untuk Xia Feng. Xia Feng berkata dengan sedikit malu, bagaimana mungkin aku malu? Tang Yunhai memelototi Xia Feng. Wah, kau seorang seniman bela diri, dan kau sama sekali tidak berterus terang. Xia Feng kemudian berkata, maafkan aku karena mengganggumu.
Tang Yuyan membuatkan teh untuk Xia Feng dan meletakkannya di depannya sambil tersenyum. Tuan Feng, silakan nikmati tehnya. Saya akan segera membuatkan Anda makanan. Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata, bingung harus berkata apa. Dua generasi leluhur keluarga Tang juga menatap Tang Yuyan dengan tatapan aneh. Mungkin, jika Xia Feng menghilang begitu saja, Tang Yunhai akan menyerangnya dengan tongkat berkepala naganya. Itu hanya lelucon. Apa yang kau lihat? Feng Zi dan aku adalah teman hidup mati di Afghanistan, bertahan hidup di tengah hujan peluru. Pura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku pergi membantu ibuku memasak. Tang Yuyan akhirnya menyerah pada tatapan tajam Tang Tianlong dan pergi. Senyum masam tersungging di bibir Tang Tianlong. Dia dimanja oleh ibunya. Tuan Xia, tolong jangan menertawakanku. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Yuyan dan aku berteman baik. Itu hanya lelucon. Ayo kita mulai. Tang Tianlong menarik tas kerja dari bawah meja kopi dan melangkah di depan Xia Feng. Sudah disetujui, tapi ada beberapa syarat. Apa saja? Tanya Xia Feng. Tang Tianlong berkata, syarat pertama adalah Anina tidak bisa pergi ke Moskow. Identitasnya sangat istimewa, dan dia masih dicari oleh CIA Jerman dan Amerika. Kemunculannya di depan umum akan menyebabkan banyak masalah. Xia Feng berpikir sejenak. Aku akan kembali dan berbicara dengannya. Seharusnya aku bisa meyakinkannya. Syarat ini sudah cukup. Apalagi, membawa senapan rundu perusahaanmu ke pameran Moskow adalah hal yang baik. Mengingat performanya, senapan itu pasti akan menarik perhatian dan bahkan menciptakan sensasi. Pesanan dari mana-mana pasti akan berdatangan. Yang dimaksud para petinggi adalah bahwa setiap pesanan yang kau tanda tangani harus disetujui oleh pemerintah. Kau tidak bisa memutuskan sendiri siapa yang boleh membeli dan siapa yang boleh menjual. Long Bing sudah mengingatkannya akan hal ini, dan Xia Feng sudah siap mental. Ia mengangguk. Syarat itu boleh, aku setuju. Faktanya, dengan ukuran dan kapasitas produksi pabrik militer Thunder Horse saat ini, pabrik itu sudah kewalahan dengan pesanan domestik, dan berapapun pesanan yang datang dari luar negeri, pabrik itu tidak akan mampu menangani semuanya. Akan lebih baik jika para petinggi yang mengambil keputusan, dan dia tidak perlu repot-repot ikut campur. Tujuan utama perjalanan ke Moskow ini adalah untuk membangun reputasi pabrik militer Thunder Horse. Itulah yang terpenting. Ada satu syarat lagi. Kau tidak boleh pergi sendiri. Kau harus membawa asisten. Xia Feng berkata, perusahaanku punya banyak orang berbakat. Kalau sudah waktunya, aku akan. Tang Tianlong menyela Xia Feng. Asisten perusahaanmu tidak dihitung. Asisten yang kumaksud adalah mereka yang akan melindungi keselamatanmu. Dua orang yang disebutkan di atas Long Bing dan Yuyan. Menurutmu siapa yang cocok? Pilih satu. Pilih satu? Xia Feng berada dalam dilema. Kedua wanita itu adalah sosok yang sangat kuat, dan mereka pernah berjuang bersamanya sebelumnya. Dia tidak tahu harus memilih siapa. Suara Tang Yuyan terdengar dari dapur, kalau kau memilih Long Bing dan bukan aku akan menaburkan sedikit garam di mangkukmu. Xia Feng tersenyum. Baiklah, kalau begitu kau bisa menemaniku ke Rusia. Hehe, aku tahu kau akan memilihku, kata Tang Yuyan sambil tertawa riang. Xia Feng tahu bahwa Tang Tianlong ingin dia membawa bukan hanya pengawal tetapi juga pengawasan. Entah dia memilih Long Bing atau Tang Yuyan, mereka berdua akan menerima misi yang sama. Isi misi ini mudah ditebak, mereka akan melaporkan interaksinya dengan orang lain dan tindakannya. Bagian terakhir dari misi ini kemungkinan besar akan membawanya kembali ke Tiongkok. Aku lega Yuyan pergi bersamamu ke Rusia. Lagi pula, kalian pernah bertempur bersama di Afghanistan, jadi Rusia bukan apa-apa. Tang Tianlong berkata sambil tersenyum, kalau begitu sudah beres. Aku akan bicara dengan atasan nanti. Kau bisa pergi ke Rusia setelah kau siap. Kita masih punya waktu sekitar 1 bulan lagi. Jangan terburu-buru, kata Xia Feng, mengamati Tang Tianlong dari sudut matanya. Diam-diam ia bertanya-tanya, mungkinkah Tang Tianlong yang mengincarku? Nak, masih terlalu pagi untuk makan malam. Ikut aku ke halaman belakang untuk bertanding, kata Tang Yunhai, tanpa tidak tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan Tang Tianlong dan Xia Feng. Bertanding lagi? Xia Feng enggan. Kau pikir aku terlalu tua? Tang Yunhai berpura-pura tidak senang. Bagaimana dengan ini? Jika kau bisa mengalahkanku dengan beberapa jurus, aku akan mengajarimu beberapa teknik senjata tersembunyi sekte Tang. Bagaimana? Silakan. Xia Feng segera mengubah nadanya. Di dapur, Ibu Tang Yuyan, Zhang Yumei, tiba-tiba berkata, bukankah kakekmu bilang aku tidak bisa belajar bela diri tanpa bergabung dengan keluarga Tang? Kenapa kau berubah pikiran? Tang Yuyan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Meyakinkan Anina bukanlah tugas yang sulit bagi Xia Feng. Tepat pada malam ia kembali ke pabrik senjata Thunder Horse dari keluarga Tang. Ia dengan mudah menyelesaikan tugasnya sambil berbagi tempat tidur. Anina, tentu saja,
Ingin pergi ke Rusia bersama Xia Feng dan menyaksikan senapan runduk rancangannya memukau penonton. Ini juga akan memenuhi keinginan ayah dan kakeknya. Namun, meskipun ide itu menggiurkan, ia tahu pasti akan ada agen Jerman dan Amerika di sana. Jika ia tertangkap, hidupnya akan tamat. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia mengurungkan niat untuk pergi ke Rusia bersama Xia Feng. Persiapan dimulai dengan tertib. Perhatian Xia Feng beralih dari logam paduan kuno ke perusahaan. Beberapa hari kemudian, ia terbang ke Shu, mengunjungi cabang di Deyang. Cabang Shu telah selesai dibangun, dan produksi serta operasi berjalan normal. Negara itu sedang mengembangkan wilayah barat, menciptakan permintaan besar untuk manufaktur dan pemrosesan mesin, sehingga tidak ada kekurangan pesanan. Staf cabang Shu terus direkrut, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Yao Xiaohong mendampingi Xia Feng selama ia tinggal di Shu. Kali ini, ia tidak merangkak ke tempat tidur Guan Lingshan dalam keadaan telanjang. Ia hanya berada di sisinya. Selama beberapa hari ini, Xia Feng dengan cepat menyelesaikan rencana ekspansi perusahaan dan bernegosiasi dengan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan, rekrutmen, dan kebijakan. Beberapa hari kemudian, Xia Feng terbang langsung dari Shu ke Haizu, kembali ke Leima Manufacturing. Guan Lingshan benar-benar telah tumbuh menjadi sosok yang cakap. Selama Xia Feng absen, ia mengelola perusahaan dengan baik, menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Thunder Horse Manufacturing bukan lagi perusahaan swasta kecil yang mengandalkan suku cadang untuk orang lain. Produk andalannya, skateboard otomatis, laris manis di pasar domestik dan internasional. Bahkan dengan kapasitas produksi yang dimiliki produsen kontrak di seluruh dunia, permintaan masih melebihi pasokan. Kas Xia Feng mengalir deras ke kasnya, baik saat ia duduk maupun berbaring. Mengenang masa-masa awalnya, berjuang membayar upah pekerja dan menyediakan asuransi, rasanya seperti mimpi. Meskipun asetnya belum sebanding dengan Shentu Tianyin, jika senapan runduk XL2500 menjadi hit di pasar senjata internasional, ia akan mengejar ketertinggalan dari Shentu Tianyin jauh lebih cepat, praktis, dengan sayapnya. Lagi pula, sepanjang sejarah, bisnis yang paling menguntungkan adalah senjata. Akankah Thunder Horse Manufacturing berkembang menjadi kompleks industri militer raksasa seperti Lockheed Martin? Tidak ada yang bisa memastikannya. Karena selain kemampuannya yang luar biasa, Xia Feng memiliki aset penting lainnya masa mudanya. Sekembalinya ke Haizu, langkah pertama Xia Feng adalah menggabungkan ketiga perusahaannya dan mendaftarkan Thunder Horse Group secara resmi. Ia adalah pemegang saham tunggal dan ketua. Setelah mengetahui kepulangan Xia Feng, wali kota Haizu, Hu Hou, secara pribadi mengunjunginya untuk membujuknya agar go public. Xia Feng menolak. Ia tidak membutuhkan pembiayaan, tidak ada gunanya mengumpulkan modal di pasar saham. Lebih penting lagi, ia tidak ingin perusahaan yang telah ia bangun dengan susah payah dikendalikan oleh orang lain, yang berpotensi memengaruhi keputusan dewan direksinya. Thunder Horse Group adalah kerajaannya, dan ia adalah raja tunggal. Setelah menyelesaikan merger, Xia Feng bekerja lembur untuk mengembangkan rencana ekspansi kantor pusat Haizu. Cabang Shu berencana untuk berekspansi, dan kantor pusat Haizu mau tidak mau juga perlu berekspansi, dan skalanya pasti akan lebih besar daripada cabang Shu. Jadwal padat ini berlangsung selama beberapa hari, membuat Xia Feng bahkan tidak bisa pulang. Baru pada hari ke-6 setelah kembali ke Haizu, ia akhirnya menyelesaikan tugasnya dan merasa ingin pulang. Direktur Xia, tidak ada pekerjaan untuk Anda hari ini. Apa rencana Anda? Guan Lingshan berkata kepada Xia Feng di kantor, dengan senyum di wajahnya. Ketiga perusahaan telah diintegrasikan ke dalam Thunder Horse Group, dan jabatan Guan Lingshan berubah, dari Presiden Xia menjadi Direktur Xia. Hal ini diperlukan, karena Xia Feng telah mempromosikannya dari asisten menjadi CEO pangkalan produksi Haizu. Yao Xiaohong secara alami adalah CEO Shu, sementara Qin Xiang menjadi CEO pangkalan industri militer Kyoto. Anina, karena posisinya, tetap menjadi kepala insinyur pangkalan industri militer. Xia Feng tersenyum dan berkata, saya tidak punya rencana. Saya hanya ingin pulang. Saya sudah lama tidak pulang. Secercah kekecewaan terpancar di mata Guan Lingshan. Saya sudah membicarakannya dengan beberapa rekan kerja dan ingin mentraktir muka TV. Xia Feng berkata, tidak, mungkin lain kali. Saya benar-benar ingin pulang. Semua orang sibuk akhir-akhir ini, dan kamu kelelahan. Pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Baiklah kalau begitu. Guan Lingshan tidak bisa memaksa. Xia Feng menatap Guan Lingshan. Ngomong-ngomong, kerja kerasmu luar biasa. Aku ingin memberimu hadiah. Apa yang kau inginkan? Guan Lingshan menggelengkan kepalanya. Tuan Xia, tahun lalu aku masih mahasiswa baru, dengan gaji beberapa ribu yuan. Sekarang kau telah mempromosikanku menjadi CEO pangkalan Haizu, dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Bagaimana mungkin aku meminta hadiah? Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Bagi
Seorang gadis yang baru saja lulus kuliah dan menjadi CEO hanya dalam 1 tahun, ini sudah menjadi legenda di tempat kerja. Guan Lingsan merasa puas dan bersyukur, jadi dia pasti tidak akan meminta hadiah apapun dari Xia Feng. Dan Xia Feng melihat hal ini dalam dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan mempromosikannya dengan cara ini. Melihatnya mengatakan ini, Xia Feng tidak memaksa. Dia tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu angpau besar di akhir tahun. Guan Lingsan terkekeh. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, Direktur Xia. Apakah kau sedang mencari pasangan? Hah? Wajah Guan Lingsan memerah, dan ia berkata dengan sedikit canggung, Direktur Xia, kenapa kau bertanya begitu? Aku masih muda dan tidak ingin menjalin hubungan secepat ini. Xia Feng tersenyum, apa salahnya peduli padamu? Kalau kau sudah punya pacar, kalau kau punya pacar, aku juga akan memberimu angpau besar. Aku akan pergi ke bengkel untuk memeriksanya. Guan Lingsan tersipu, tak kuasa menahan godaan Xia Feng, lalu melarikan diri dari kantor. Matahari terbenam menggantung tinggi di langit barat, hampir tenggelam. Di titik pertemuan bumi dan langit, awan cerah menyelimuti angkasa. Ia tampak seperti naga raksasa dengan taring dan cakar yang terbuka, siap menembus langit dan terbang ke awan. Sebuah BMW M6 hitam melesat di bawah cahaya senja, meliuk-liuk di jalanan dan ganggang sebelum memasuki sebuah kompleks perumahan tua. Pemandangan yang familiar, wajah-wajah yang familiar. Begitu Xia Feng turun dari bus, perasaan familiar dan ramah menyelimutinya. Sungguh menenangkan. Perasaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah tinggal di negeri asing. Sekelompok perempuan tua membawa peralatan audio lewat, bersiap untuk berdansa persegi. Salah satu dari mereka mengenali Xia Feng dan berseru kaget. Bukankah itu Feng Zi? Halo, Bibi Zhao, sapa Xia Feng sopan. Ia kenal semua perempuan ini. Oh, Bibi sudah sukses sekarang, dan Bibi Zhao masih begitu sopan. Jarang sekali, perempuan yang dipanggil Bibi Zhao itu terkekeh. Apakah Bibi sedang mencari teman kencan? Izinkan aku mengenalkannya. Xia Feng bergegas pergi. Sekelompok perempuan tua bergumam di belakangnya. Lihat Feng Zi. Dia menjalankan perusahaan dan mengendarai BMW, sementara anakku seharian di rumah bermain Heroes of the Storm. Itu membuatku gila. Benar. Putriku menemukan pacar yang bahkan tidak punya rumah. Sekeras apapun aku membujuknya, dia tidak mau mendengarkan. Itu membuatku gila. Feng Zi benar-benar berbakat. Dia membangun karirnya dari nol dan memiliki karakter yang baik. Jika ada gadis yang menikahinya, dia akan diberkati. Kalian para wanita tukang gosip, keluar dari sini. Kalau tidak, orang lain akan mengambil alih ruang kalian. Sekelompok wanita parubaya mengobrol dan tertawa sambil berjalan pergi. Xia Feng tersenyum kecut, menggelengkan kepala, dan terus berjalan menuju tangga. Namun, setelah beberapa langkah, ia berhenti. Di tempat yang familiar itu berdiri orang yang paling dikenalnya Jiang Rui. Berdiri di balkon, Jiang Rui, mengenakan seragam polisinya, berdiri tegak dan tegap, lekuk tubuhnya yang montok, tetap menawan seperti biasa. Matanya yang gelap dan bercahaya, khususnya, tampak seperti dua roh yang sedang berbicara. Kata-kata mereka selalu begitu indah dan merdu. Melihat Jiang Rui, Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mengingat beberapa adegan masa kecil. Ia dan Jiang Rui saling melempar lumpur, tetapi semasa kecil, ia selalu dikejar oleh Jiang Rui. Ia dan Jiang Rui mandi telanjang di sungai, lalu dengan antusias membahas mengapa Jiang Rui lebih banyak di tubuhnya dan Jiang Rui lebih sedikit. Ketika diskusi berubah menjadi pertengkaran, Jiang Rui dengan marah mengambil bagian tubuh Jiang Rui yang tersisa dan mencoba merobeknya. Peristiwa masa lalu ini adalah kenangan yang sangat berharga. Xia Feng tersenyum. Rui, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Jiang Rui mengerucutkan bibirnya. Masih seperti biasa, pergi kerja dan pulang kerja, dan sesekali memikirkan orang jahat. Xia Feng tahu siapa orang jahat yang dimaksudnya. Ia tersenyum dan berkata, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau masih sama saja. Kau ingin menindasku saat kita bertemu. Aku menindasmu? Ya Tuhan. Jiang Rui tiba-tiba mengoreksi nadanya, lupakan saja, aku tidak akan memarahimu. Aku sedang memperbaiki amarahku sekarang. Xia Feng berjalan mendekat, benar kan? Wanita seharusnya lembut. Tidak ada yang menginginkanku bersikap lembut. Suara Jiang Rui sangat rendah. Pada saat ini, seorang wanita lain muncul dari ruangan. Melihat Xia Feng, senyum langsung merekah di wajahnya. Oh, bukankah ini Feng Zi? Aku belum bertemu denganmu selama 2 tahun, dan kau menjadi sangat tampan. Haha, wanita ini adalah ibu Jiang Rui, Yang Yun. Xia Feng telah mengenalnya sejak kecil, dan ketika mereka masih kecil, ia sering meminta permen kepada Yang Yun. Terkadang, ketika Yang Yun memasak sesuatu yang lezat, ia selalu meminta Jiang Rui untuk mengundang Xia Feng dan Xia Sui ke rumahnya untuk makan. Jadi hubungan mereka selalu sangat baik. Bibi, kapan Bibi pulang? Xia Feng menyapanya dengan hangat.
Yang Yun berkata, Bibi tahu, ayah Rui sedang sakit, jadi kami pindah ke kampung halaman kami di pedesaan untuk merawatnya. Tapi bulan lalu, kesehatannya memburuk, dan sekarang ia dirawat di rumah sakit. Aku juga pindah ke sini untuk merawatnya. Bu. Jiang Rui memutar bola matanya ke arah Yang Yun, seolah-olah ia tidak ingin Xia Feng tahu tentang penyakit ayahnya. Yang Yun menampar belakang kepala Jiang Rui. Gadis kecil, Feng Zi sudah lama berdiri di luar, dan kau masih tidak mempersilakannya masuk? Temperamen dan kepribadian Jiang Rui sebenarnya diwarisi dari Yang Yun, seorang siswa yang melampaui ayahnya, namun tidak melampauinya. Aku akan membukakan pintu untukmu, kata Jiang Rui. Ia tidak pernah berkata tolong kepada Xia Feng. Rumah Jiang Rui tetap tidak berubah. Xia Feng tahu segalanya tentang rumah itu, bahkan kamar mandinya. Saat masuk, Yang Yun memberikan Xia Feng secangkir air, dan Xia Feng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekolah libur musim panas, mengapa Xiao Sui belum kembali? Tanya Yang Yun. Xia Feng berkata, dia di Kyoto dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jika dia kembali, dia pasti akan mengunjungi Bibi. Apakah kau sudah pindah? Tidak, kata Xia Feng. Aku terlalu sibuk bekerja dan jarang pulang. Yang Yun menatap Xia Feng. Aku sudah mendengar Rui bercerita banyak tentangmu. Kamu sukses dalam kariermu sekarang, tapi kesehatanmu juga penting. Jangan terlalu keras bekerja. Tidak baik bagimu untuk kelelahan. Xia Feng mengangguk. Baiklah, aku akan istirahat yang cukup. Kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk memikirkan tentang memulai keluarga. Apa kamu punya pacar? Kenapa kamu tidak membawakannya untuk Bibi? Sambil berbicara, Yang Yun melirik Jiang Rui di sampingnya, yang memutar bola matanya. Xia Feng sedikit malu. Aku menemukan seseorang, tapi sudah berakhir. Untung saja sudah berakhir. Hah? Pikiran Xia Feng sudah kacau. Bibi, aku salah bicara. Sayang sekali. Yang Yun menutup mulutnya, senyum tersungging di wajahnya. Kurasa perempuan yang tumbuh bersama sebagai kekasih masa kecil adalah yang terbaik. Bu. Jiang Rui menyela Yang Yun. Kamu tidak pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahku? Sudah waktunya pergi. Akan terlambat kalau tidak. Yang Yun memelototi Jiang Rui dengan kesal. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, ponselnya berdering. Itu dari rumah sakit. Tidak ada uang lagi? Bukankah kamu baru saja menabung 5.000 kemarin? Ini. Oke, aku akan menambahkannya ke rekeningmu besok. Kalau tidak, kamu tidak bisa berhenti. Tolong fleksibel. Yang Yun baru saja mengobrol dan tertawa riang. Tetapi setelah menerima telepon, senyum di wajahnya menghilang, dan raut wajahnya tampak khawatir. Jiang Rui juga tampak khawatir. Xia Feng bertanya dengan ragu. Bibi, Paman Jiang sakit apa? Yang Yun terdiam sejenak sebelum berkata. Ini uremia. Kami pindah ke kampung halaman di pedesaan karena biaya dialisis di sana relatif rendah. Tapi sekarang kesehatan ayah Rui semakin memburuk, dan dokter mengatakan ia membutuhkan transplantasi ginjal. Kami tidak dapat menemukan donor, dan kalaupun ada, itu bukan giliran orang biasa seperti kami. Lagi pula, penyakit ayah Rui telah menghabiskan tabungan keluarga kami selama 2 tahun terakhir. Sekalipun ada donor sukarela, biaya operasinya akan mencapai jutaan. Bagaimana kami bisa membiayai operasinya? Hei, tatapan Xia Feng beralih ke Jiang Rui, kenapa kau tidak memberitahuku tentang ini? Aku. Jiang Rui ragu-ragu. Xia Feng sedikit marah. Kau menyembunyikan ini dariku? Kau memperlakukanku seperti orang luar, ya? Mata Jiang Rui berkaca-kaca. Sebelumnya tidak seserius ini. Setiap kali aku menelepon, ibu bilang ayah sudah membaik. Kenapa aku harus membahasnya? Tapi setelah ayah kembali, aku baru sadar betapa seriusnya situasi ini. Aku sudah mencoba menghubungimu, tapi tidak tersambung. Selama itu, Xia Feng mungkin masih di Afghanistan. Yang Yun berkata, Feng Zi, kau tidak bisa menyalahkan Rui untuk ini. Salahkan aku saja kalau kau mau. Aku tidak ingin tetangga membicarakan skandal keluarga ini. Xia Feng berpikir sejenak. Bawa aku ke rumah sakit untuk menjenguk Paman Jiang. Aku akan bicara dengan dokter. Biar aku yang mengurus ini. Ini. Mata Jiang Rui semakin berkaca-kaca. Yang Yun menggenggam tangan Xia Feng. Air mata mengalir di wajahnya. Feng Zi, ini sia-sia. Tanpa ginjal yang sehat dan cocok, bahkan jika kau meminjamkan kami uang untuk operasi, ayah Rui tidak akan sembuh. Kami sangat menghargai kebaikanmu. Xia Feng menyela Yang Yun. Bibi, kau memperlakukanku seperti orang luar, ya? Tidak. Aku tidak pernah memperlakukanmu seperti orang luar. Aku selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri, kata Yang Yun. Xia Feng tidak tertarik memikirkan makna tersirat di balik ini. Ia berkata, baiklah, ayo kita ke rumah sakit. Aku akan bicara dengan dokter.
Mereka punya solusi untuk masalah seperti ini. Kalau tidak ada donor sukarela, ada pasar gelap. Selama kau bersedia membayar, masalah ini bisa diselesaikan. Pasar gelap? Yang Yun tampak melihat secercah harapan, bersemangat sekaligus khawatir. Lalu, berapa biayanya? Uang bukan masalah. Aku akan membayar berapapun, tambah Xia Feng. Kau tidak perlu membayarnya kembali. Bagaimana mungkin? Yang Yun tidak tahu harus berkata apa. Jiang Rui ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia menelannya kembali. Membeli ginjal di pasar gelap pasti sangat mahal. Operasinya akan menelan biaya lebih dari 1 juta yuan melalui jalur resmi, dan menggunakan pasar gelap akan menelan biaya beberapa juta lebih banyak lagi, bukan? Dengan uang sebanyak itu, ia bahkan tak sanggup membayarnya kembali sekalipun ia ingin. Ayo pergi, kau masih saja lamban, kata Xia Feng kepada Jiang Rui. Dulu, Jiang Rui pasti akan berdebat dengan Xia Feng, tapi tidak hari ini. Ia mengangguk patuh, baiklah, ayo kita ke rumah sakit. Yang Yun menyeka air matanya, senyum tersungging di wajahnya. Ia diam-diam berpikir, kalau kau tak sanggup membayarnya, aku akan menyerahkan putriku saja. Di rumah sakit, Xia Feng bertemu ayah Jiang Rui, Jiang Shuking. Jiang Shuking dirawat di bangsal besar, dalam kondisi yang buruk dan memprihatinkan. Wajahnya pucat, semangatnya merosot, dan ia tampak seperti diambang kematian. Bagi Xia Feng, Jiang Shuking seperti sosok ayah. 5 tahun yang lalu, ayahnya, Xia Changhe, menghilang. Saat itu, ia baru saja lulus SMA, dan tak seorang pun menginginkannya bekerja di lokasi konstruksi. Hidupnya dan Xia Sue sangatlah sulit. Di masa sulit itulah Jiang Shuking membantunya tanpa henti, memanfaatkan koneksinya untuk mencarikan pekerjaan, diam-diam memberinya uang, menghiburnya, dan menyemangatinya. Ia mengingat semua kenangan itu dengan jelas, dan tak pernah melupakannya. Paman yang dulu seperti keluarga, kini telah menjadi seperti ini. Bahkan pria berintegritas seperti Xia Feng pun tak kuasa menahan rasa sesak di tenggorokannya dan hampir meneteskan air mata. Suaranya agak tercekat. Paman Jiang, aku di sini untuk menjengukmu. Jiang Shuking, yang tadinya memejamkan mata untuk tidur siang, mendengar suara itu dan membuka matanya. Melihat itu Xia Feng, ia tertegun sejenak, lalu tersenyum. Ini Feng Zi. Kapan kau kembali? Aku hanya ingin menjengukmu, tapi tak kusangka kau akan muncul begitu aku membuka mata. Xia Feng berjalan ke samping tempat tidur dan menggenggam tangan Jiang Shuking. Paman Jiang, tenanglah dan pulihkan dirimu. Kau pasti akan sembuh. Aku tak bisa sembuh. Aku tahu keadaanku sendiri. Jiang Shuking menghela napas. Yang paling kukhawatirkan adalah Rui kita. Dia konyol dan terlalu naif. Jika aku pergi tanpa seorang pria pun di keluarga, bagaimana mereka akan hidup? Ayah. Jiang Rui ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Jiang Shuking. Yang Yun menggandeng tangan Jiang Rui dan berjalan keluar bangsal, meninggalkan mereka berdua mengobrol dan mengenang masa lalu. Bu, apa yang ibu lakukan? Tanya Jiang Rui dengan nada tidak puas. Aku ingin memberitahu ayah bahwa Xia Feng akan membantu kita, bahwa ada harapan dia bisa sembuh. Kenapa ibu menarikku keluar? Yang Yun tersenyum, nanti saja ceritanya. Ibu ingin bicara denganmu. Ada apa? Jiang Rui menatap ibunya dengan tatapan aneh. Ada apa antara ibu dan Feng Zi? Ada apa? Ibu melihat kalian tumbuh bersama. Ibu menyukainya. Aku tahu lebih baik daripada siapapun. Tapi kenapa kalian tidak bersama? Kalian terlalu akrab. Aku tidak merasakan apa-apa. Apakah dia tidak punya perasaan padamu? Bu, aku tidak ingin membicarakan ini. Luka di hatinya terasa sakit. Tidak membicarakannya? Dia sudah sangat membantu keluarga kita. Apa yang akan ibu lakukan? Ini dua hal yang berbeda, kan? Apa maksudmu dengan dua hal yang berbeda? Sekalipun kau tidak khawatir, aku mengkhawatirkanmu. Kita jelas tidak bisa membayar kembali uang sebanyak itu. Kalau sudah waktunya, aku akan menggadaikanmu padanya, melahirkan anak-anaknya, mencuci pakaiannya, dan memasak untuknya. Jiang Rui. Sesaat kemudian, Xia Feng keluar dari bangsal dan mengikuti Jiang Rui untuk menemui Dr. Jiang Shuking. Setelah bertemu, Xia Feng langsung ke intinya dokter. Tolong pindahkan Paman Jiang ke ruang VIP dan atur operasi sesegera mungkin. Dokter yang merawat itu menatap Xia Feng dengan heran. Siapa Anda? Xia Feng berkata. Xia Feng, wali kota Huhou adalah teman baikku. Mendengar bahwa ia adalah teman wali kota Huhou, sikap dokter yang merawat itu tiba-tiba berubah. Halo, Tuan Xia. Situasinya begini saat ini tidak ada ginjal yang cocok, dan operasinya akan menelan biaya lebih dari 1 juta yuan. Xia Feng berkata, uang bukan masalah. Saya bisa mentransfer 2 juta yuan ke rekening rumah sakit Anda sekarang juga. Jika Anda bisa menemukan ginjal yang cocok, saya akan memberi Anda 500.000 yuan lagi secara pribadi. Dokter yang bertugas tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ragu, Tuan Xia,
Apakah Anda bercanda? Xia Feng merendahkan suaranya. Saya tidak bercanda. Telusuri pasar gelap saja. Saya jamin Anda tidak akan rugi. Dokter yang bertugas kemudian berkata, Tuan Xia, silakan datang ke ruang tunggu saya untuk bicara. Jiang Rui menyusul. Setengah jam kemudian, Xia Feng dan Jiang Rui meninggalkan ruang tunggu dokter yang bertugas. Senyum mengembang di wajah Jiang Rui, dan ia tampak lega. Bukan karena alasan lain, melainkan karena Xia Feng telah menyelesaikan semuanya dengan dokter yang bertugas. Ayahnya bisa diselamatkan. Setelah meninggalkan ruang tunggu, dokter yang bertugas secara pribadi menyiapkan ruang VIP untuk Jiang Shuqing dan menggantikannya dengan perawat terbaik. Sebuah perubahan hati yang total. Xia Feng tinggal di ruang VIP selama 1 jam sebelum pergi. Jiang Rui mengantar Xia Feng pergi dan mengikutinya tanpa bersuara. Di tangga, Xia Feng meminta nomor rekening Ban Jiang Rui, lalu menelepon Guan Lingshan dan mentransfer 5 juta yuan langsung ke rekening Jiang Rui. 5 juta? Segitu banyaknya. Jiang Rui panik melihat jumlah di pesan teks. Aku tidak butuh sebanyak itu. Xia Feng tersenyum dan berkata, kenapa kau begitu formal padaku? Aku tidak kekurangan uang sekarang. Ambil saja. Aku akan membeli suplemen nutrisi untuk pamanku dengan sisanya. Kau? Mata Jiang Rui kembali berkaca-kaca. Bagaimana aku bisa membalasmu? Kalau kau menyuruhku membayar, aku akan marah. Xia Feng mengeluarkan kantong kertas dari sakunya dan meletakkannya di tangan Jiang Rui. Jiang Rui menatapnya. Apa itu? Xia Feng berkata, ini barang kecil yang kudapat di Afghanistan. Aku malu memberikannya padamu di depan ibumu sebelumnya. Coba lihat apakah ini cocok. Jiang Rui membuka bungkusan kertas itu dan menemukan kalung permata yang berkilauan. Ia tercengang. Xia Feng berkata, jadwalku sangat padat kali ini. Aku akan kembali ke Kyoto besok dan kemudian ke Rusia untuk menghadiri pameran senjata ringan di sana. Jiang Rui tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan Xia Feng, menatap kosong ke arah kalung permata di tangannya. Aku pergi sekarang. Kau harus kembali dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Paman Jiang. Dan katakan padanya aku akan mengunjunginya saat aku kembali nanti. Saat itu, dia seharusnya sudah selesai dioperasi. Aku sangat berharap dia sudah lebih baik. Kata Xia Feng sambil tersenyum. Jiang Rui tiba-tiba memeluk Xia Feng dan berbisik di telinganya. Aku akan menunggumu kembali. Aku akan menunggumu selama yang dibutuhkan. Jika kau lelah di luar, kembalilah dan istirahatlah. Setelah itu, dia berbalik dan berlari. Xia Feng menatap punggungnya, tertegun untuk waktu yang lama. Kota Haizu yang ramai, diselimuti malam, terasa seperti mimpi. Meninggalkan rumah sakit, pikiran Xia Feng masih terpaku pada bisikan Jiang Rui, aku akan menunggumu kembali, berapapun lamanya. Jika kau lelah di sini, kembalilah dan istirahatlah. Kenangan masa kecil dan masa mudanya membanjiri pikiran Xia Feng, dan senyum masam tersungging di bibirnya. Kau sudah mengatakannya, tapi apa yang harus kulakukan? Ia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan ini, ia sudah menanggung terlalu banyak utang emosional. Ia bukan pria yang suka berselingkuh, tetapi ia jelas pria yang sangat baik. Prinsipnya sama dengan bagaimana wanita cantik selalu memiliki banyak pelamar. Dengan sosok yang luar biasa, dan status lajangnya, bagaimana mungkin ia tidak tertarik pada wanita? Mungkin aku harus mencari wanita untuk dinikahi. Dengan begitu, mungkin aku tidak akan mengalami masalah-masalah ini. Pikiran aneh itu terlintas di benaknya. Ding ding ding, ding ding ding. Xia Feng mengeluarkan ponselnya, melihat nomor yang tidak dikenal, ragu-ragu sejenak, lalu menjawab. Suara seorang wanita terdengar dari telepon. Xia Feng, aku Gu Kewen. Ia memperkenalkan diri, dan Xia Feng terkejut. Ada apa kau meneleponku? Gu Kewen tersenyum dan berkata, tidak bisakah aku menghubungimu saja? Xia Feng mengerutkan kening. Gu Kewen, meskipun kau sekarang bekerja untuk Shentu Tianyin, kita bukan teman. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kalau tidak, aku akan menutup telepon. Baiklah, mari kita mulai, kata Gu Kewen, tawanya mereda. Aku meneleponmu untuk memberitahumu sesuatu. An Xiuxian telah dibebaskan. Xia Feng tertegun. Ia mengira seseorang akan menggunakan An Xiuxian sebagai alat tawar-menawar untuk keuntungan politik, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Ia membayangkan An Xiuxian akan ditahan selama berbulan-bulan, dan baru dibebaskan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Dia datang menemui Shentu Tianyin hari ini. Gu Kewen berkata, aku tepat di sebelahnya. Dia berbicara dengan Shentu Tianyin tentang proyek ponsel Shenyu Group dan Wanxiang Group. Di akhir, dia juga membicarakanmu. Xia Feng berpura-pura tenang, apa yang dia katakan tentangku? Tentu saja itu bukan hal yang baik. Dia bilang kau mencuri pedang Attila dan beberapa barang antik dari keluarganya, dan kau pencuri. Lalu dia bilang kau menjebaknya dan menyebabkannya ditangkap polisi. Tapi dia tidak bersalah. Dia juga bilang akan membalas dendam padamu. Pasti. Xia Feng mencibir. Apakah Tianyin mengatakan sesuatu?
Gu Kewen berkata, tentu saja dia berbicara untukmu. Dia juga menasihati An Xiuxian untuk tidak impulsif. An Xiuxian tampak setuju di permukaan, tapi aku tahu itu hanya kepura-puraan. Di depan Shen Tutianyin, dia akan menyetujui apapun, tapi sulit untuk mengatakan apakah dia akan menepati janjinya. Kalau begitu, biarkan dia datang. Suara Xia Feng dingin. Dia berhasil membunuh 6 orang dari An Xiuxian berturut-turut di Hotel Jiangnan, jadi dia tidak keberatan membunuh orang lain dari keluarga An. Sudah, aku tutup teleponnya. Tunggu, Xia Feng memanggil Gu Kewen. Kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Lalu kenapa kau pikir aku mengatakan ini padamu? Kita bukan teman. Kau dan aku sama-sama tahu itu. Seharusnya kau berada di pihak yang sama dengan An Xiuxian, memberinya nasihat dan membantunya menghadapiku. Jika aku mati di tangan An Xiuxian, bukankah itu bagus untukmu? Gu Kewen terdiam sejenak, lalu berkata, ingat kesepakatan yang kuajukan? Xia Feng tiba-tiba teringat malam itu di klub pahlawan, tak lama setelah kejatuhan keluarga Gu. Gu Kewen telah menanggalkan gaul malamnya, menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk memancingnya bekerja sama dengannya untuk membalaskan dendam ayahnya, Gu Dingshan, dan menjatuhkan tokoh kuat yang membunuhnya. Tentu saja, ia tidak akan setuju dan menolak tawarannya, tetapi ia tidak pernah menyangka Xia Feng akan mengungkitnya lagi saat ini. Aku ingin memberitahumu bahwa kesepakatan yang kuajukan masih berlaku. Jika kau setuju untuk membantuku membalas dendam, semua dendam kita akan terhapus. Aku milikmu sepenuhnya, dan kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku. Gu Kewen mengatakan hal yang sama malam itu di klub pahlawan. Gu Kewen, aku menghargai pengingatmu, tapi... Xia Feng melembutkan nadanya. Kau benar-benar menghancurkan dirimu sendiri dengan melakukan ini. Mantan putri sulung keluarga Gu, kapan kau pernah menggunakan tubuhmu sebagai alat tawar-menawar? Lagi pula, kau bukan tipeku. Haha, Gu Kewen tertawa. Aku memang mencoba merayumu dengan tubuhku, tapi kau tetap acuh tak acuh. Aku, Gu Kewen, tidak akan semurah itu untuk melakukannya lagi. Ketika aku bilang aku milikmu sepenuhnya, maksudku aku bisa membantumu menghasilkan uang. Meskipun keluarga Guku mungkin sedang merosot, koneksi-koneksi itu tetap ada, dan aku memiliki pengaruh atas banyak orang. Ini adalah sumber daya yang tak terbeli dengan uang. Dengan bantuanku, perusahaanmu bisa mengejar grup Vientani dalam 10 tahun. Jika orang lain yang mengatakan itu, mengejar grup Vientani dalam 10 tahun mungkin terdengar seperti lelucon, tetapi jika diucapkan oleh Gu Kewen, kata-kata itu berbobot. Dia benar-benar memiliki koneksi dalam keluarga Gu dan pengaruh atas banyak orang lainnya. Sumber daya ini tidak terlihat, tetapi tak diragukan lagi sangat kuat. Kalau tidak, Shen Tutianyin tidak akan menjadikannya asistennya. Xia Feng terdiam. Untuk sesaat, ia terpaksa mengakui bahwa ia tergoda. Pikirkan baik-baik. Aku masih punya sedikit kesabaran, kata Gu Kewen. Aku akan mengawasi An Su-hyun. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu yang terjadi padanya. Xia Feng seharusnya mengucapkan terima kasih dengan sopan, tetapi mulutnya terasa seperti tersumbat kapas, dan ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Gu Kewen menutup telepon. Angin malam menerpa wajahnya, membawa angin sejuk. Pikiran Xia Feng menjadi jernih, dan ia merenung, keluarga Gu hancur karena aku. Gu Dingshan sudah mati, dan Gu Kewu masih di penjara. Dengan kebencian yang begitu membebani kita, Gu Kewen tidak menginginkan balas dendam, tetapi kerjasama, dia bahkan mengancam akan membantuku melampaui grup Wan Xiang. Jika aku percaya padamu, aku pasti sudah mabuk berat. Kerjasama tak mungkin dilakukan. Namun, dengan kecerdasan Gu Kewen yang begitu tinggi, tidak bisakah ia melihat ini? Dan mengapa ia melakukan ini? Yang membuat Xia Feng semakin bingung adalah Gu Kewen muncul kembali. Dan alih-alih membalas dendam, ia malah menawarkan bantuan. Apa motifnya? Gu Kewen muncul kembali. Sosok yang sama sekali berbeda, tak terduga. Mengemudi di jalan, Xia Feng tidak memacu dengan cepat. Kepalanya dipenuhi pertanyaan dan Jiang Rui. Memikirkan Jiang Rui, ia merasakan perasaan hangat dan familiar. Sebuah skuter melaju melewati BMW M6, dengan kecepatan setidaknya 100 yard per jam. Xia Feng melirik, dan sosok di skuter itu tampak anehnya familiar. Tepat ketika ia hendak menyusul dan mengintip sisi wajah yang tersembunyi di balik helm, pengendara di depannya melemparkan benda putih, yang langsung mengenai kaca depan BMW M6. Itu adalah sepotong permen karet. Melihat permen karet itu, Xia Feng tiba-tiba menebak identitas pengendara sepeda motor itu, dan tidak perlu mengejar untuk melihat melalui wajahnya. Dia adalah asisten ayahnya, Yelena. Tanpa menoleh, Yelena menginjak pedal gas, motornya tiba-tiba berakselerasi, dan dalam sekejap mata, ia menghilang. Ini Cina. Tujuannya bukan untuk bertemu, tetapi ia sudah melakukan apa yang harus dilakukannya. Xia Feng menepi di jalan utama dan parkir di tempat parkir pinggir jalan. Ia keluar dan membersihkan permen karet yang menempel di kaca depan.
Selalu seperti ini. Dia memintaku untuk membersihkan permen karetnya. Apa dia tidak menemukan cara untuk menyampaikan pesannya? Keluh Xia Feng sambil kembali ke kursi pengemudi, membawa permen karet yang lengket itu. Benar saja, tersembunyi di dalam permen karet itu sebuah catatan. Nak, kita akan bertemu di Rusia. Aku butuh senapan rundukmu. Bawa 2 lagi ke Rusia. Seseorang di Cina telah mengincarmu. Aku sudah mulai menyelidiki identitas dan motif orang itu. Aku akan meminta Yelena memberitahumu segera setelah aku mendapatkan hasilnya. Tulisan tangan di catatan itu adalah tulisan tangan ayahnya, Xia Changhe, dan itu bukan tiruan. Tiruan tidak akan bisa menipu Xia Feng. Ayah menginginkan senapan runduku? Xia Feng tersenyum kecut. Dia benar-benar ahli. Oke, aku akan membawa 2 senapan tambahan kali ini dan memberikannya padanya nanti. Xia Feng sangat senang karena ayahnya, Xia Changhe, akhirnya setuju untuk bertemu dengannya. Karena itu berarti beberapa pertanyaan yang mengganggunya mungkin akan terjawab dalam diri ayahnya. Tentu saja, yang lebih penting, setelah 6 tahun berpisah, ayah dan anak itu akhirnya bersatu kembali. Xia Feng membakar surat itu dan membuang permen karetnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Ding ling ling, ding ling ling, telepon berdering lagi. Siapa itu lagi? Xia Feng mengeluarkan ponselnya, hanya untuk melihat nomor Jiang Rui. Ia pun menjawabnya. Rui, ada apa? Kamu sudah di bandara? Tidak. Bukankah sudah kubilang aku berangkat besok dan ingin menginap? Tanya Xia Feng. Oh, aku bingung dan tidak mendengarmu dengan jelas. Kukira kamu akan naik pesawat, jadi kutinggalkan saja. Ibuku hanya mengomeliku. Bertanya kenapa dia tidak mentraktirmu makan malam. Kamu belum makan? Tidak. Aku langsung ke rumahmu setelah sampai di rumah, lalu pergi ke rumah sakit. Aku baru saja mau pulang dan memasak sesuatu untuk dimakan. Jangan pulang. Jemput aku. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat barbeque yang kita kunjungi waktu SMA? Aku yang traktir, kata Jiang Rui, suaranya terdengar sangat lembut. Oke, aku akan segera ke sana. Xia Feng menutup telepon, memutar balik mobil, dan kembali ke rumah sakit. Mengenang masa SMA memang menyenangkan. Di rumah sakit, Yang Yun mengacungkan jempol pada Jiang Rui, senyumnya mengembang. Benar. Perempuan harus lembut, bersikap genit, dan bicara dengan suara manis. Kau tidak boleh bicara seperti tombau dan sekesal itu. Siapa yang berani menikah denganmu? Bu. Jiang Rui menghentakkan kakinya. Kalau ibu bilang begitu lagi, aku tidak akan belajar dari ibu. Sangat norak. Oke, aku tidak akan bilang begitu, oke? Yang Yun cemberut, lalu menambahkan, kau punya temperamen buruk yang sama dengan ayahmu. Jiang Shuking berguling di ranjang rumah sakit, pantatnya menghadap Yang Yun. Pada saat yang sama, seorang pria jangkung muncul dari sudut gelap jalan tempat Xia Feng memarkir mobilnya. Ia mengeluarkan ponselnya dan berkata dalam bahasa Korea, Presiden, ada yang salah dengan anak itu. Suara seorang pria terdengar dari telepon, ada apa? Apa tidak cukup untuknya? Pria jangkung itu berkata, ini bukan situasi biasa. Aku melihat seorang wanita. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, seorang pria parubaya bertopi baseball, berjalan di trotoar, tiba-tiba menusuk lehernya dengan jarum suntik. Dalam sedetik, ia jatuh ke tanah. Pria itu memeluknya, berjalan ke pinggir jalan, membuka pintu mobil, dan mendorongnya masuk. Kemudian, pria itu pergi. Seluruh proses itu berlangsung kurang dari 20 detik, tanpa menarik perhatian. Seiring, malam semakin larut, banyak cerita terungkap. Li Sung-il adalah agen yang sangat terampil. Kemampuannya memata-matai Xia Feng tanpa terdeteksi merupakan bukti keahliannya. Inilah mengapa An Jinjian memilihnya, dan mengirimnya ke Tiongkok. Li Sung-il senang bekerja untuk An Jinjian, tidak hanya menawarkan gaji yang besar tetapi juga janji promosi. Lebih penting lagi, An Jinjian bisa menjadi presiden Korea Selatan berikutnya. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengabdikan dirinya untuk tugas seorang presiden masa depan? Namun, semua ini telah berakhir 1 jam yang lalu, dan segalanya menjadi serba salah. 1 jam kemudian, Li Sung-il membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan remang-remang. Duduk di kursi, tangan dan kakinya terikat, tak bisa bergerak. Ruangan itu tak berpenghuni, dan dindingnya dipenuhi sarang laba-laba. Ada beberapa lukisan di dinding, mungkin berusia 20 atau 30 tahun. Semuanya menggambarkan para pekerja, petani, dan tentara, seorang pekerja dengan palu, seorang perempuan dengan sabit, dan seorang tentara memegang granat. Di seberangnya ada pintu lain, tertutup rapat, menghalangi pemandangan di luar. Sialan! Li Chengri meronta, mencoba melepaskan diri dari tali, tetapi gagal. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan seorang pria bertopi runcing dan seorang perempuan pirang cantik masuk. Perempuan itu mengenakan jaket kulit ketat, yang menekan dada dan pinggulnya erat-erat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Wajahnya tanpa ekspresi, dingin, dan misterius.
Ia membawa sebuah kotak hitam, isinya tak diketahui. Pria bertopi runcing itu membukanya dan duduk di kursi di seberang Li Chengri. Li Chengri menatap wajahnya dan tertegun. Pria di hadapannya sangat mirip dengan Xia Feng. Xia Feng dari 30 tahun ke depan. Kau? Li Chengri sedikit gugup dan bertanya ragu-ragu, siapa kau bagi Xia Feng? Xia Changhe. Suara pria itu sangat pelan. Aku ayah Xia Feng. Apa yang ingin kau lakukan? Li Chengri berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kepanikannya dan bersikap sangat tegas. Aku staf pemerintah Korea Selatan. Jika kau melepaskanku sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Xia Changhe berkata ringan, aku tahu kau orang Korea, dan aku juga tahu kau agen Korea Selatan. Namamu Li Chengri dan kau berusia 30 tahun. Saat kau menjalankan misi tahun lalu, kau menembak dan membunuh beberapa pemuda yang melarikan diri dari utara, dan seorang gadis yang baru berusia 18 tahun. Kau menghina gadis itu lalu membunuhnya. Apa aku benar? Dahi Li Chengri sudah berkeringat dingin, dan suaranya mulai bergetar. Kau, siapa kau? Hal-hal seperti itu hanya diketahui oleh langit dan bumi, dan hanya diketahui oleh Li Chengri, tetapi orang di depannya yang belum pernah bertemu dengannya juga tahu. Hal-hal seperti itu sungguh aneh. Suara Xia Changhe masih samar. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku ayah Xia Feng. Li Chengri berkata, ayah Xia Feng telah hilang selama 6 tahun. Xia Changhe mengabaikan pertanyaan Li Chengri dan melanjutkan apa yang ingin dia katakan. An Jinjian adalah ayahnya. Dia adalah ayah yang sangat baik. Dia menciptakan bisnis keluarga yang besar untuk putranya, An Xiuxian, dengan aset puluhan miliar. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa memberikan banyak kepada putraku. Tetapi ada satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan An Jinjian, yaitu, aku dapat melakukan apa saja untuk putra dan putriku, termasuk membunuh orang. Wajah Li Chengri tiba-tiba kehilangan warna dan memucat. Xia Changhe melanjutkan, sebenarnya, perseteruan antara kau dan putraku seharusnya sudah selesai setelah An Xiuxian dibebaskan, tetapi kau mengeksploitasi kekuasaanmu dan menolak untuk menyerah. Begitu An Xiuxian dibebaskan, kau langsung bertindak. Sebagai seorang ayah, An Jinjian mengirim agen dan pembunuh bayaran untuk putranya. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa hanya duduk diam dan melihatmu menyakiti putraku, kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Raung Li Chengri. Lepaskan aku. Aku agen Korea, kau tahu konsekuensi membunuhku. Kemudian Yelena membuka koper hitam itu, memperlihatkan isinya. Koper itu berisi berbagai alat penyiksaan tang serbaguna untuk mencabut kuku dan mengamputasi jari, penyembur api kecil, pisau bedah, benang nilon, gergaji, palu, dan beberapa jarum suntik sekali pakai. Barang-barang ini dikemas dengan sangat rapi, memancarkan kilau dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Yelena berkata, boleh aku mulai sekarang? Tidak, biar aku saja. Xia Changhe berdiri dan mengeluarkan tang yang bisa mencabut kuku dan memotong jari dari kopernya. Lalu ia berjalan menghampiri Li Chengri. Hati Li Chengri dipenuhi rasa takut, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah agen yang terlatih secara profesional. Ia tidak menunjukkan rasa takut dan mampu mempertahankan ketenangannya. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku agen Korea. Xia Changhe berkata, gayaku sederhana dan lugas. Katakan siapa lagi yang diatur An Jinjian dan apa rencananya, dan aku akan melepaskanmu. Jika kau tidak menjawab, kau akan sangat menderita. Kuperingatkan kau, jangan berasumsi latihan menahan rasa sakitmu akan membuatmu mampu menahannya. Semua latihan yang kau jalani itu kekanak-kanakan dan konyol di mataku. Aku sudah selesai bicara. Kau mau hidup atau mati? Li Chengri menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, kau pikir aku percaya padamu? Kukatakan padamu, kau akan tetap membunuhku. Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Senyum dingin tersungging di sudut mulut Xia Changhe. Sepertinya kau sudah membuat keputusan. Baiklah kalau begitu. Aku penasaran seberapa kuat kau bisa bertahan. Ayo kita mulai. Pergi ke neraka. Li Chengri meronta dengan panik, tetapi ia tidak berhasil memutuskan talinya. Xia Changhe meraih tangan kirinya, perlahan memasukkan jari telunjuknya ke dalam tang, lalu meremasnya dengan kuat. Darah muncrat, dan satu jari langsung jatuh ke tanah. Li Chengri menjerit, megap-megap kesakitan. Sebelum ia sempat bernapas, Xia Changhe kembali menjepit jari tengahnya dengan tang dan, tanpa sepatah kata pun, menekannya dengan keras. Jari tengah Li Chengri jatuh ke tanah. Rasa sakit yang hebat memenuhi setiap saraf di tubuhnya, dan kesadarannya mulai memudar. Xia Changhe berkata dengan tenang, hanya itu yang bisa kau lakukan? Beraninya kau menyebut dirimu agen profesional terlatih? Pah! Li Chengri membuka mulutnya dan meludahi Xia Changhe. Xia Changhe mengangguk, begitulah rupa agen profesional. Ia kemudian memotong ibu jari dan jari manis Li Chengri. Li Chengri tak tahan lagi dan hampir pingsan. Yelena mengambil jarum suntik dari koper hitamnya dan berkata,
Ini produk andalan perusahaan. Ini bisa membuat orang tetap terjaga. Xia Changhe mengambil jarum suntik itu dan menusukkannya ke leher Li Chengri. Di bawah pengaruh obat, Li Chengri segera tersadar. Ia meraung, "Siapa kau sebenarnya?" Xia Changhe tak berkata apa-apa, tetapi ia memotong jari terakhir tangan kiri Li Chengri. "Bajingan, kau akan menyesali ini." Li Chengri hampir gila karena rasa sakitnya. Ia menahan rasa sakit yang tak terlukiskan, namun ia tetap sepenuhnya sadar. "Li Chengri, aku memberimu satu kesempatan terakhir," kata Xia Changhe dingin. "Jawab pertanyaanku, atau aku akan benar-benar menyiksamu." Dengan begitu, bahkan kematian yang menyakitkan pun akan terasa membahagiakan. Memutus 5 jari dari tangan kirinya bukanlah siksaan yang sebenarnya. Apakah itu hanya makanan pembuka? Li Chengri menarik napas, mencoba meredakan rasa sakit di dalam dirinya, pertahanan mentalnya perlahan runtuh. Xia Changhe meletakkan tang dan mengambil pisau bedah dan segulung benang nilon dari koper hitam. Suaranya dingin, ada hukuman kuno yang disebut, memotong-motong. Hanya Algojo paling terampil yang bisa melakukannya, dan kebetulan aku salah satunya. Aku jarang melakukannya sendiri, tetapi demi putraku, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Ah, aku tidak tahu. Li Chengri masih menggenggam secercah harapan terakhir. Xia Changhe mengerutkan kening sambil melilitkan benang nilon di tubuh Li Chengri. Ia melakukannya dengan sangat terampil, benang tipis itu melilit. Daging Li Chengri seperti jaring ikan. Setelah beberapa menit, pisau bedah turun, dengan rapi memotong sepotong daging Li Chengri. Ah! Li Chengri menjerit, benar-benar hancur. Xia Changhe, yang memegang pisau bedah, mengiris demi iris, ekspresinya tampak sangat tenang. Ia seperti seorang seniman yang sedang mengukir sepotong kayu. Namun, sikap apatis dan keterampilannya membuatnya tampak seperti Algojo ulung dari zaman kuno. Pada sayatan ke-10, Li Chengri tak mampu lagi bertahan. Ia meratap, "Berhenti. Aku, akan kukatakan padamu, akan kukatakan padamu." Xia Changhe menarik tangannya dan menatap Li Chengri dalam diam. Li Chengri menangis terseduh-seduh. Suaranya bergetar saat berbicara, An Jinjian memiliki hubungan kerjasama dengan CIA. An Jinjian membayar jasa beberapa orang untuk memantau Xia Feng dan orang-orang di sekitarnya, mengumpulkan informasi intelijen tentangnya. An Jinjian juga memberikan CIA dana yang sangat besar. CIA meluncurkan program yang disebut Angler. Mereka merencanakan untuk menangkap Xia Feng di Rusia. Xia Changhe berkata dengan tenang, "Matamu memberitahuku bahwa kau belum menceritakan semua yang kau ketahui. Apakah kau menguji kesabaranku? Aku sudah kehabisan kesabaran. Ayo kita lanjutkan." Ia hendak menyerang lagi. "Tidak, tidak." Li Chengri tersentak. "Aku juga tahu bahwa An Xiuxian telah menyewa organisasi pembunuh untuk membunuh Xia Feng." "Organisasi pembunuh apa? Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Tolong lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku." Li Chengri menangis. Ia tidak pernah sepengecut ini. "Baiklah, aku akan melepaskanmu." Xia Changhe berputar di belakang Li Chengri. "Benarkah?" Li Chengri tampak melihat secercah harapan. "Benarkah?" Setelah selesai berbicara, Xia Changhe tiba-tiba mengiris leher Li Chengri dengan pisau bedah. Darah mengucur deras. Tubuh Li Chengri bergetar beberapa kali sebelum akhirnya tak bergerak. Xia Changhe melemparkan pisau bedah ke dalam koper hitam dan mencibir, "Proyek nelayan? Mereka akan menangkap hiu. Bersihkan di sini. Kita akan pergi ke Rusia." Yelena mengangguk dan mulai membuang mayat Li Chengri. Xia Changhe mengeluarkan ponsel Li Chengri, menemukan nomor yang terakhir dihubunginya, dan mengetik pesan teks dalam bahasa Korea Presiden. "Semuanya baik-baik saja. Xia Feng sangat waspada. Saya akan segera menghubungi Anda jika ada informasi baru." Setelah mengirim pesan, Xia Changhe melemparkan ponselnya ke kaki Li Chengri. Yelena menuangkan bensin ke tubuh Li Chengri, dan semenit kemudian, api membakarnya. Setelah meninggalkan bandara, Qin Xiang dan Xia Sui datang menyambut mereka. Sekolah sudah tutup, tetapi tanpa Xia Feng, tidak akan ada seorang pun di rumah di Haizu, dan Xia Sui tidak ingin kembali. Selain itu, Xia Feng khawatir Xia Feng sendirian di Haizu, jadi ia menugaskannya untuk membantu di pabrik militer. Perusahaan itu milik kakaknya, jadi wajar saja jika seorang adik perempuan membantu mengelolanya. Ini juga merupakan kesempatan magang yang langka. Seiring berkembangnya bisnis Xia Feng, ia akan memainkan peran penting di Thunder Horse Group. Qin Xiang mengendarai Chevrolet Suburban milik Xia Feng, sebuah SUV. Gaya mengemudinya mirip dengan sepeda motornya cepat dan agresif. "Kak Xiang, pelan-pelan saja. Kau mau kabur?" Di dalam mobil, Xia Sui tampak gugup. Ia mengenakan sabuk pengaman, tetapi itu tidak cukup, dan ia mencengkeram erat rel atap dengan satu tangan. Xia Feng memutar bola matanya ke arah Xia Sui. "Kenapa aku memanggilmu Kak Qin? Kau anak nakal, ya?"
Xia Sui menjulurkan lidahnya. Semenjak An Xiu Jun hampir membunuhnya, dia mulai menaruh rasa hormat tertentu pada Xia Feng, dan tidak berani lagi kehilangan kesabarannya. Qin Xiang mengerutkan bibir dan tersenyum. Kenapa kau memarahi Xiao Sui tanpa alasan? Aku suka dia memanggilku Suster Xiang. Semua karyawan di pabrik militer memanggilku Suster Xiang. Apa kau mau memarahi mereka semua? Benar, gumam Xia Sui, tetapi pelan sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Xia Feng mengangkat bahu. Baiklah, Suster Xiang, kau harus mengawasi Xiao Sui setelah aku pergi ke Rusia. Jangan sampai kejadian seperti terakhir kali terulang. Serahkan saja padaku, kata Qin Xiang. Aku pernah ditipu sekali. Bagaimana mungkin aku ditipu untuk kedua kalinya? Kakak, aku tidak bodoh, jangan khawatirkan aku, kata Xia Sui. Xia Feng berkata, kau tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Aku akan melindungimu untuk satu hari. Jika suatu hari aku tidak bisa, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Kakak, apa yang ingin kau katakan? Xia Sui menatap Xia Feng dengan sedikit khawatir. Xia Feng tersenyum. Tidak apa-apa. Pokoknya, berhati-hatilah. Jangan mudah percaya pada orang lain, terutama orang asing. Oke, aku ingat itu. Tidak apa-apa, kan? Xia Sui cemberut, tetapi dalam hatinya ia berterima kasih kepada kakaknya. Setelah aku pergi ke Rusia, aku akan lebih sering menjenguk Lu Sheng di rumah sakit. Dia terluka karenamu, kata Xia Feng. Oke, aku akan pergi menemui kakak Lu besok. Xia Sui langsung setuju. Setelah mengobrol sebentar, Chevrolet Suburban tiba di pabrik militer Le-5 di kota Bailu. Xia Feng langsung menuju gudang. Di dalam, Anina sedang berdebat dengan seorang petugas. Bahasa Mandarinnya kurang lancar, dan ada sedikit rasa tidak nyaman di antara mereka. Ada masalah apa? Xia Feng menghampiri. Ketika Anina melihat Xia Feng, senyum langsung merekah di wajahnya. Ia berkata kepada Xia Feng dalam bahasa Jerman, Lukas, aku berencana pergi ke bandara bersama Qin Xiang untuk menjemputmu. Tetapi militer datang untuk menerima kiriman barang pertama, dan aku tidak bisa pergi, jadi aku tidak ikut. Xia Feng juga beralih ke bahasa Jerman. Tidak apa-apa. Ada apa? Anina berkata, petugas ini ingin mengambil semua senapan runduk. Jika saya memberikan semuanya kepadanya, kita tidak akan punya senjata untuk dibawa ke pameran di Rusia. Baiklah, saya mengerti. Saya akan bicara dengannya. Xia Feng kemudian berkata kepada petugas yang datang untuk menerima senapan runduk. Petugas, siapa nama Anda? Petugas itu berkata, tidak perlu disebutkan. Nama belakang saya Tian Jun. Xia Feng mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Tian Jun, lalu melirik pangkat Tian Jun dan menyapanya dengan senyuman. Jadi, Anda Kolonel Tian. Senang bertemu dengan Anda. Saya Xia Feng. Saya tahu siapa Anda. Saya senang Anda di sini. Saya akan bicara dengan Anda. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada wanita ini. Tian Jun berkata, saya dari Departemen Peralatan. Saya punya nota pengiriman yang dikeluarkan oleh Departemen Peralatan. Nota itu dengan jelas menyatakan bahwa semua senapan runduk yang ada di stok harus diambil. Xia Feng mengerutkan kening. Situasinya begini, perusahaan kami sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam pameran senjata ringan internasional di Rusia. Kami tidak bisa memberikan semua senjatanya, jadi kami perlu membawa beberapa. Bagaimana kalau membawa apa yang bisa kami bawa dulu? Sisanya akan kami produksi dan berikan nanti. Tian Jun menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Ini perintah, aku harus mematuhinya. Tatapan Xia Feng beralih ke tumpukan peti plastik rekayasa, tempat sekitar 20 senapan runduk disimpan. Tatapannya beralih ke peti kayu besar di belakang Anina. Mata kirinya sedikit berkedut, dan ia segera melihat 4 senapan runduk di dalamnya. Salah satunya adalah senapan runduk buatannya sendiri yang dimodifikasinya sendiri, dengan jangkauan 3.500 meter. Senapan runduk ini adalah sampel yang akan dibawa ke Rusia untuk pameran. Sambil mengalihkan pandangannya, Xia Feng dengan tenang berkata, baiklah, semuanya ada di sana. Hanya ada 20 kali ini. Biarkan anak buahmu yang mengambilnya. 20 senapan runduk XL2500, masing-masing dihargai 1 juta, menjadikan total nilai keseluruhan menjadi 20 juta. Ini adalah batch pertama produk jadi yang diproduksi oleh pabrik militer Thunder Horse sejak didirikan. Kapasitas produksinya sangat rendah, tetapi mengingat nilainya, harus diakui bahwa perdagangan senjata memang yang paling menguntungkan di dunia. Tian Jun mencibir, Tuan Xia, ada lebih dari 20, kan? Waktu saya ke sini, wanita ini sedang mengemasnya. Ia menunjuk kotak kayu besar di sebelah Anina dan berkata, saya lihat ada 4 lagi di dalam kotak itu. Anina tampak polos. Dia menerobos masuk begitu saja. Kita tidak bisa menghentikannya. Tian Jun berkata tanpa ekspresi, kau pikir kau siapa? Hentikan aku. Aku punya hak istimewa di pabrik militer ini. Hak istimewa? Xia Feng tiba-tiba merasa marah, tetapi ia tidak meledak. Ya,
Departemen perawatan kami mengawasi langsung pabrik militer Anda. Kami tidak menangani produksi, tetapi kami yang menentukan produknya. Sikap Tian Jun tegas. Saya juga ingin mengambil keempat senapan runduk itu. Maafkan saya, dan jangan membuat keributan. Xia Feng langsung murka. Sudah kujelaskan padamu bahwa keempat senapan runduk itu akan dibawa ke Rusia untuk pameran senjata ringan. Senjata-senjata itu tidak bisa diberikan kepadamu. Kami pergi ke pameran senjata ringan dengan persetujuan atasan. Itu bukan urusanku. Aku hanya menjalankan perintah, kata Tian Jun dingin. Siapa yang memberi perintah? Kau tidak punya wewenang untuk tahu. Baiklah kalau begitu. Xia Feng menunjuk ke arah pintu gudang. Pergi, aku tidak akan memberimu apapun. Tian Jun langsung murka. Apa katamu? Ayo. Beberapa tentara di luar pintu mengikuti, semuanya membawa senjata. Tian Jun berkata, ambil semua senjatanya. Tanpa ragu, para tentara langsung menuju peti plastik berisi senapan runduk. Tian Jun memanggil dua nama tentara dan dengan tegas berkata, kalian berdua, bawa kotak itu ke truk. Setelah dipanggil, kedua tentara itu bergerak menuju kotak kayu di belakang Anina. Kalian tidak boleh mengambilnya. Anina merentangkan tangannya. Apa kalian masih bisa bersikap masuk akal? Minggir. Seorang prajurit mengulurkan tangan untuk mendorong Anina. Anina terhuyung, hampir jatuh ke tanah. Sialan. Xia Feng, tak mampu menahan amarahnya, menendang pantat prajurit itu. Prajurit itu langsung jatuh ke tanah. Prajurit yang lain membeku sesaat, lalu tiba-tiba mengangkat gagang senapannya dan menyerang Xia Feng. Xia Feng menangkis pukulan itu dengan satu tangan dan sekaligus meninju perut prajurit itu. Prajurit itu menjerit kesakitan, terhuyung mundur dua langkah, dan jatuh ke tanah. Perubahan mendadak itu mengejutkan Tian Jun dan para prajurit yang sibuk menggerakkan senapan mereka. Mereka tidak menyangka Xia Feng akan menyerang mereka, karena mereka semua membawa senapan. Xia Feng telah mengamati bahwa senjata para prajurit biasa benar-benar kosong. Karena itu, ia tidak khawatir mereka akan menembaknya. Beraninya kau Tian Jun menarik pistolnya. Xia Feng menendang pistol itu dari tangan Tian Jun. Pistol itu memang berisi peluru, tetapi ia tidak memberi Tian Jun kesempatan. Dia pengkhianat. Tangkap dia. Tian Jun meraung marah. Beberapa prajurit menyerbu ke depan, memukul Xia Feng dengan tinju, tendangan, dan popor senapan. Semenit kemudian, beberapa prajurit beringas tergeletak di tanah, wajah mereka memar dan babak belur, semangat juang mereka pun sirna. Tian Jun akhirnya menemukan pistolnya di pojok. Ia bergegas menghampiri dan membungkuk untuk mengambilnya. Namun, tepat saat ia meraih pistol itu, sebuah kaki menginjak punggung tangannya. Ah! Tian Jun menjerit kesakitan. Xia Feng berkata dingin, persetan kau, ini pabrik militerku. Kapan giliranmu bertindak gegabah? Kau pikir tempat ini apa? Rumahmu? Lepaskan tanganku. Tian Jun murka. Alih-alih melepaskan kakinya, Xia Feng malah memutarnya dengan keras. Ah! Tian Jun berkeringat dingin karena kesakitan, tetapi kata-katanya semakin keras. Xia Feng, kau akan menyesali ini. Aku sudah menyesalinya. Memproduksi senapan runduk sialanmu. Xia Feng dengan marah bertanya, siapa yang mengirimmu? Jangan pikir aku tidak tahu. Pasti ada yang khawatir senapan runduk produksi gudang senjataku akan menjadi hit internasional. Jadi mereka bersekongkol dengan bajingan sepertimu untuk menyabotasenya, kan? Katakan, siapa orang itu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau akan diadili di pengadilan militer. Tentu, aku tidak percaya kau bisa berbuat apa-apa. Xia Feng mencibir, paling buruk, aku akan membuka gudang senjataku di luar negeri, dan kau tidak akan bisa membelinya. Kau pikir kau siapa? Bajingan, lepaskan tanganku. Tian Jun hampir gila karena marah. Aku hitung sampai 3, 1. 2, 3. Xia Feng menatap dingin Tian Jun yang berlutut. 3. Ia ingin mendengarnya menghitung sampai 300. Lepaskan dia. Suara seorang wanita menggelegar dari pintu gudang. Tanpa menoleh, Xia Feng tahu itu Tang Yuyan dari suaranya. Ia melirik Tang Yuyan dan menarik kakinya agar tak menginjak Tian Jun. Tian Jun tiba-tiba meraih pistolnya. Bang! Sebuah tembakan terdengar. Terkejut, Tian Jun menjatuhkan pistolnya ke tanah. Tang Yuyan mengembuskan asap biru dari moncongnya dan berkata perlahan, Tian Jun, masih ada waktu untuk pergi. Kalau kau terus berbuat nakal, kau akan mendapat masalah besar. Tang Yuyan, apa yang kau lakukan? Tanya Tian Jun dingin. Jangan pikir aku takut pada ayahmu. Ayahmu tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini. Tang Yuyan berkata, kau tidak perlu takut pada ayahku. Tapi kau seharusnya takut pada pistol di tanganku. Xia Feng bukan seseorang yang bisa kau ancam. Kau tidak cukup layak. Kenapa kau tidak mencoba? Aku akan memberimu kesempatan. Bidik saja Xia Feng, dan aku akan menembakmu. Tian Jun membungkuk dan mengambil pistol yang terjatuh.
Meskipun ia ingin mengarahkan pistol ke kepala Xia Feng dan memaksanya berlutut untuk meminta maaf, ia tidak berani. Dia tahu betul bahwa ketika orang-orang di Biro 101 mengatakan mereka akan membunuh, mereka bersungguh-sungguh. Tidak berani? Kalau begitu bawa anak buahmu dan keluar, kata Tang Yuyan. Juga, beritahu orang-orang di belakangmu perjalanan ke Rusia untuk pameran ini telah disetujui oleh atasan. Jika mereka masih mencoba menyabotasenya, aku akan membesar-besarkannya, dan mereka akan mendapat masalah besar. Xia Feng menatap Tang Yuyan. Dia punya firasat bahwa Tang Yuyan tahu siapa yang mengirim Tian Jun untuk membuat masalah. Ayo pergi. Tian Jun akhirnya tidak berani menantang Tang Yuyan. Dia memberi perintah dan meninggalkan gudang dengan beberapa prajurit yang tertatih-tatih. Tian Jun dan anak buahnya pergi, suasana tegang mereda. Lukas, kau baik-baik saja? Anina mencondongkan tubuh, bertanya dengan khawatir. Dia tidak bisa membantu Xia Feng dalam pertarungan, dan dia khawatir Xia Feng akan terluka. Xia Feng menepuk bahu Anina dan berkata, aku baik-baik saja. Kembalilah ke kantor. Aku akan bicara dengan Yuyan. Oke, jawab Anina sopan, lalu meninggalkan gudang. Saat mereka melewati Tang Yuyan, ia mengangguk dan menyapanya. Tang Yuyan juga tersenyum pada Anina. Setelah Anina pergi, Xia Feng langsung ke intinya, aku tahu kau tahu siapa yang menyebabkan masalah ini. Katakan padaku siapa dia. Tang Yuyan terdiam sejenak sebelum berbicara. Bukan orang tertentu, tapi sebuah perusahaan. Perusahaan? Xia Feng terkejut. Perusahaan senjata Hanwu, kata Tang Yuyan. Kami adalah produsen senjata terbesar di Tiongkok, yang berspesialisasi dalam senjata ringan, amunisi, dan alat pelindung diri. Xia Feng tiba-tiba mengerti. Pendiriannya di pabrik militer Thunder Horse, yang memproduksi senapan runduk dan pistol terbaik di dunia, telah memengaruhi kepentingan banyak orang. Dengan kata lain, ia telah memanfaatkan kepentingan orang lain. Bagaimana mungkin mereka tetap acuh tak acuh? Senapan runduk XL2500, yang dipamerkan di pameran senjata ringan Rusia, dengan performa superiornya yang melampaui semua senapan runduk serupa di seluruh dunia, dipastikan langsung sukses. Hal ini niscaya akan membawa ketenaran dan kekayaan, dengan pesanan yang mengalir deras dari pasar domestik dan internasional. Pabrik militer Thunder Horse niscaya akan menikmati peluang luar biasa untuk pertumbuhan dan ekspansi yang pesat. Bagaimana mungkin perusahaan senjata Hanwu, yang juga memproduksi senjata ringan, menoleransi hal seperti itu? Kemunculan Tian Jun jelas bukan akhir dari insiden tersebut. Itu hanyalah sebuah sinyal, sebuah awal. Tang Yuyan tersenyum getir. Aku baru mendengarnya dari ayahku 1 jam yang lalu dan bergegas ke sini. Aku tidak menyangka mereka benar-benar mencoba membuat masalah. Xia Feng berkata, siapa bos perusahaan senjata Hanwu? Ye Kun? Tang Yuyan menyebutkan sebuah nama, lalu berkata, dia adalah murid kebanggaan Mu Jianfeng, bos grup industri Shenzhou. Xia Feng sedikit mengernyit. Mu Jianfeng juga terlibat? Tang Yuyan berkata, itu tidak jelas. Shenzhou Industrial Group memproduksi alat berat, dan Anda tidak menghalangi kepentingan mereka. Namun, mengingat hubungan antara Mu Jianfeng dan Ye Kun sulit untuk mengatakannya. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, jangan terlalu serius. Saya di sini untuk mengantar Anda. Perjalanan ke Rusia ini akan baik-baik saja. Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa penerbangannya sudah diatur, dan kita bisa terbang langsung ke Moskow besok. Orang-orang itu mungkin tahu bahwa Anda yang mengatur pesawat, jadi mereka bergegas mengambil senjata itu sebelum Anda? Jika saya tidak bertindak dan mereka mengambil senjata itu, apa yang akan saya bawa ke pameran di Moskow? Xia Feng tak kuasa menahan amarah di hatinya. Mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Apakah karena mereka perusahaan milik negara? Ada persaingan di setiap industri. Belum lagi kau memasuki industri militer yang belum pernah terbuka. Pabrik militer Le5MU masih dalam tahap awal. Tentu saja, akan ada orang-orang yang ingin mencekik perusahaanmu sejak awal. Apa kau pikir orang-orang di perusahaan senjata Hanwu akan melihatmu mengembangkan pabrik militer Le5 menjadi perusahaan yang dapat bersaing langsung dengan perusahaan mereka untuk mendapatkan pesanan pertahanan nasional? Tidak masalah jika kau tidak memiliki kekuatan ini, tetapi kau memang memiliki kekuatan ini. Xia Feng mencibir. Haha, ketika kau mengatakan itu, apakah aku salah? Bukan itu maksudku. Tang Yuyan berkata, aku tahu kau sangat marah, tetapi yang ingin kukatakan padamu adalah tidak ada gunanya marah. Karena kau sudah mulai merebut kue orang-orang itu dan mengancam status perusahaan senjata Hanwu, maka kau harus bersiap untuk berperang dengan mereka. Bersiap untuk berperang? Xia Feng sedikit tertegun. Entah kenapa, kata-kata Tang Yuyan seperti tongkat, memukul kepalanya dengan ringan dan membuatnya waspada. Ya, ia telah memasuki industri militer, sektor yang sebelumnya tertutup bagi modal swasta. Saingannya adalah perusahaan senjata milik negara yang besar. Ia telah mengancam kepentingan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka melepaskannya? Dan sekarang setelah ia mengambil langkah ini, ia harus siap berperang dengan mereka, kecuali jika ia mundur.
Akankah ia mundur dari industri militer? Tidak. Xia Feng bukanlah seorang pembelot, apalagi pengecut yang menyerah pada ancaman sekecil apapun. Karena ia akan bertempur, ia akan memanfaatkan kesempatan itu. Orang-orang itu tidak ingin melihat pabrik militer Thunder Horse berkembang pesat, tetapi ia bertekad untuk mengubahnya menjadi perusahaan senjata raksasa seperti Lockheed Martin. Sudahkah kau memikirkannya? Tang Yuyan menatap Xia Feng, menebak apa yang dipikirkannya. Xia Feng tiba-tiba tersenyum, senyum yang alami. Terima kasih atas kata-katamu. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku tidak akan memperumit masalah, juga tidak akan menyederhanakannya. Aku akan melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Tidak peduli siapa mereka atau apapun kelompok kepentingan mereka, aku tidak takut pada mereka. Aku selalu percaya bahwa negara kita bukanlah negara di mana siapapun bisa berbuat sesuka hati. Tidak ada yang bisa seenaknya menutupi kebenaran dan memutarbalikkan yang benar dan yang salah. Tang Yuyan juga tersenyum. Aku senang kau sudah menemukan jawabannya. Oke, ajak aku berkeliling. Aku penasaran bagaimana senapan runduk itu diproduksi. Aku akan meminta Qin Xiang untuk mengajakmu berkeliling. Kita akan berangkat ke Rusia besok, dan aku perlu bicara dengan Anina dan mengatakan sesuatu padanya, kata Xia Feng. Oke, pergilah. Aku akan melihat-lihat saja, kata Tang Yuyan. Xia Feng memanggil Qin Xiang dan memintanya untuk mengajaknya berkeliling. Ia kemudian pergi ke kantor. Anina sedang memilah-milah cetak biru. Ketika ia melihat Xia Feng masuk, ia langsung meletakkannya. Lukas, aku agak khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Xia Feng menghampiri. Kau sudah mengenai tentara dan perwira itu. Mereka akan mengejarmu. Anina mengerutkan kening, tampak khawatir. Xia Feng tersenyum. Apa masalahnya? Biarkan mereka datang. Aku yang akan menanggung semuanya. Tapi, Xia Feng menggenggam tangannya erat-erat. Jangan lupa, impian kita adalah membangun perusahaan senjata super yang terkenal di dunia. Senapan runduk XL2500 kita hanyalah permulaan. Apapun kesulitan atau hambatan yang kita hadapi, itu tidak akan bisa menggagalkan impian kita. Anina juga meremas tangan Xia Feng. Ya. Aku lega saat kau berkata begitu. Kau benar. Mengembangkan pabrik militer Thunder Horse menjadi perusahaan senjata super yang terkenal di dunia adalah impian kita bersama. Apapun kesulitan yang kita hadapi, aku akan bersamamu. Mari kita wujudkan impian kita bersama. Demi mimpi, tak peduli roh jahat dan monster apapun yang bisa menghentikan kita. Aku akan berangkat ke Rusia besok, kata Xia Feng. Ada yang ingin kukatakan padamu sebelum aku pergi. Silakan. Anina mendengarkan. Xia Feng berkata, dengan Tang Yuyan di sini, orang-orang itu tidak akan membuat masalah. Begitu kita pergi, mereka pasti akan kembali. Biarkan mereka mengambil senjata dari gudang. Biarkan mereka mengambilnya. Ayo kita bakar cetak birunya. Kita juga akan menghapus data di hard drive. Mereka tidak bisa mengaksesnya. Anina mengangguk. Aku akan mengingatnya. Juga, yang terpenting adalah mesin-mesin di bengkel kita, kata Xia Feng. Mesin-mesin cerdas itu adalah inti dari produksi senapan runduk XL2500 kita. Itu rahasia kita. Jangan beritahu siapapun. Kamu yang merancang mesin-mesin itu, dan kita modifikasi bersama. Masing-masing unik. Hanya komponen yang mereka hasilkan yang bisa menghasilkan XL2500 yang berkualitas. Tidak ada mesin lain yang bisa berfungsi. Anina tiba-tiba tertawa. Lukas, kamu licik sekali. Kamu bakar cetak birunya dan hapus data di hard drive. Bahkan jika perusahaan lain mengambil XL2500 kita dan menyalinnya, mereka hanya bisa menghasilkan bentuk yang sama, bukan performa yang sama. Ayo kita mulai sekarang. Aku akan menghancurkan cetak birunya, dan kau bersihkan data di hard drive, kata Xia Feng. Oke, itu mudah. Anina kemudian mulai mengoperasikan komputer, menghapus data dari hard drive. Sudah pasti setelah Departemen Peralatan menerima batch pertama senapan runduk, ke-20 senapan tersebut kemungkinan besar akan didistribusikan. Kemungkinan besar ke perusahaan senjata Hanu. Seseorang akan membongkar XL2500, mempelajarinya, lalu mereplikasinya. Namun, replikator tersebut hanya dapat membuat bentuk yang serupa, bukan senapan runduk XL2500 yang sebenarnya. Dengan persiapan yang lengkap ini, Xia Feng akhirnya bisa pergi ke Rusia dengan tenang. Cetak birunya terbakar di tempat sampah, kepulan asap tipis memenuhi kantor. Bip, bip, bip. Telepon di meja tiba-tiba berdering. Itu interkom petugas keamanan. Xia Feng mengangkat telepon. Ada apa? Kata petugas keamanan itu. Tuan Xia, ada seorang wanita di sini. Dia ingin bertemu Anda. Bukankah dia bilang siapa dia? Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari telepon. Ini aku. Aku ingin bertemu denganmu. Ternyata Fu Mingmei. Apa yang Fu Mingmei lakukan di sini di saat kritis seperti ini? Penasaran? Xia Feng mengatakan sesuatu kepada Anina,
lalu meninggalkan kantor dan menuju pintu depan. Fu Mingmei berdiri di gerbang, terhalang masuk oleh para prajurit yang berjaga. Rolls-Royce Phantom perak milik Shen Tutianyin juga terhalang. Xia Feng menghampiri Fu Mingmei. Mingmei, ada apa? Ia melirik Rolls-Royce Phantom itu, tetapi tidak melihat Shen Tutianyin di dalamnya. Jangan lihat. Dia tidak ada di dalam. Dia memintaku untuk menjemputmu, kata Fu Mingmei. Tianyin ingin bertemu denganku? Ada apa? Xia Feng benar-benar sibuk dan tidak ingin pergi. Fu Mingmei berkata, tentu saja itu hal yang baik. Bagaimana mungkin itu hal yang buruk? Aku tidak bercanda, kata Xia Feng. Aku sibuk. Aku harus pergi ke Rusia besok dan ada banyak hal yang harus diurus. Kalau tidak penting, aku tidak akan pergi. Fu Mingmei kesal. Kau semakin arogan. Xia Feng tersenyum kecut. Kau tahu aku bukan orang seperti itu. Aku sangat sibuk. Katakan padaku, ada apa? Seseorang ingin membicarakan bisnis denganmu, kata Fu Mingmei. Siapa? Saat ini, Xia Feng tidak bisa memikirkan siapapun yang ingin membicarakan bisnis dengannya, atau bisnis apa yang sedang mereka bicarakan. Orang penting, yang namanya tidak kukenal, kata Fu Mingmei. Tapi Tianyin mengundangmu. Seseorang yang bahkan tidak kukenal, pasti orang yang sangat penting. Ayolah, ini hal yang baik. Kau tidak akan menyesal pergi. Lihat, Tianyin memintaku menjemputmu dengan mobilnya. Bukankah itu cukup tulus? Xia Feng berpikir sejenak. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi aku akan mengendarai mobil sendiri agar lebih mudah pulang. Baiklah, aku akan menunggumu. Fu Mingmei tersenyum pada Xia Feng. Xia Feng mengira tempat pertemuannya adalah gedung Tianqi milik grup Wanxiang. Tetapi Fu Mingmei justru berkendara keluar kota dan tiba di lapangan golf internasional Kyoto di tepi utara Waduk Makaming. Ini adalah lapangan golf terbaik di Kyoto, seluas 3.600 hektar, dengan 18 lubang dan par 72. Lebih penting lagi, lapangan ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Tempat ini merupakan tempat favorit bagi orang kaya, selebritas, dan bintang Kyoto, dan memiliki kartu keanggotaan VIP di lapangan golf internasional Kyoto praktis merupakan simbol status. Xia Feng sudah lama mendengar tentang tempat ini, tetapi belum pernah ke sana. Tahukah Anda? Fu Mingmei berkata kepada Xia Feng dari mobil golf. Tianyin memesan tempat ini untuk mengatur pertemuan antara Anda dan orang itu untuk membahas bisnis. Dia yang memesannya? Xia Feng terkejut. Berapa biayanya?